Misalnya, jika ada seorang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, maka cukup diundi saja. Tulisan terbaru Kiai Haji Madudin Usman Urbantani tanggal 23 September 2025 merespon Bahsul Masail MWCNU Wonosari Brebes yang videonya sudah beredar di YouTube ya. Teman-teman bisa membacanya sendiri di link rminUbanten.org.id yang saya sematkan di kolom deskripsi. Di situ juga ada nomor rekening untuk program wakaf kitab pembuktian palsunya nasab Habib. Silakan transfer ke rekening yang ada di kolom deskripsi tersebut. Judul tulisan Gaji Madudin Usman Al-Bantani yang baru ini, 23 September 2025 adalah catatan Bahsul Masail MWCNU Wanasari Brebes tentang batalnya nasab Alwi. Ketika Bahsul Masail BM tingkat pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU di Batam yang berusaha membela nasab Alwi terbukti dalilnya palsu dan ngawur. Apalagi BM yang dilaksanakan di tingkat Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama MWCNU. BM PCNU itu mencerminkan cara berpikir tingkat kabupaten, sementara BM MWCNU mencerminkan cara berpikir tingkat kecamatan. Ketika cara berpikir tingkat kabupaten yang berusaha membela nasab Alwi menjadi kacau, maka tentu cara berpikir tingkat kecamatan akan semakin kacau. Pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Karena batalnya nasab Alwi itu sudah masuk ke dalam derajat badihi yang tidak bisa ditolak. Yang menolaknya akan masuk dalam kategori mukabaroh, dalam kurung tidak mau menerima kebenaran. Bagaimana seseorang bernama Ubed yang hidup di abad keempat Hijriah disebut sebagai anak Ahmad Al-Abah padahal tidak mempunyai bukti apapun? Bagaimana mungkin kitab-kitab nasab dari abad ke-5 Hijriah sampai abad ke-8 Hijriah semuanya bersepakat untuk tidak menyebut nama Ubed sebagai anak Ahmad padahal anak lainnya disebutkan? Bagaimana ratusan kitab sejarah dan kitab lainnya dari abad ke-4 sampai 8 Hijriah semuanya tidak pernah menyebutkan tokoh-tokoh Ba'alwi satupun seperti Fakih Muqaddam, Ali Kholi Qasam, dan Muhammad Sohib Mirbad. Semua nama itu tidak pernah disebutkan sebagai apapun sebelum abad ke-9 Hijriah, baik sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, sebagai ulama, atau sebagai manusia yang pernah hidup di alam dunia. Bagaimana pembela kaum Ba'alwi bisa mengabaikan tanda Tuhan yang dilekatkan ke dalam tubuh Ba'alwi, yaitu DNA dengan haplogrup G gatel. Haplogrup G gatel adalah tanda yang diberikan Tuhan untuk orang-orang yang mempunyai leluhur garis paternal, dalam kurung garis laki, dari Yahudi Khazar yang tinggal di pegunungan Kaukasus. Wilayah bangsa Khazar sekarang adalah Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan, Dagestan, dan wilayah-wilayah lain. Bangsa Khazar mendirikan kerajaan Yahudi pada abad ke-7 Masehi, ketika kerajaan Islam Bani Umayyah meluaskan wilayahnya ke Kaukasus. Mereka adalah sekutu pasukan salib untuk melawan kekuatan kekhalifahan Islam Arab. Saya sebut Ba'alwi sebagai Kaukasus India karena bukti hasil tes DNA Najwa Shihab Ba'alwi memiliki kandungan mitokondria DNA dalam kurung garis ibu dominan dari Asia Selatan dalam kurung India, Nepal, Bangladesh, Tamil. Tidak heran, secara kasat mata, banyak wajah kaum Ba'alwi mirip dengan orang Bangladesh walaupun mempunyai keturunan paternal dari bangsa Khazar. Bangsa Khazar kemudian menurunkan banyak suku bangsa, terutama suku Sirkasia dan Adigea. Individu yang teridentifikasi sebagai suku Sirkasia mempunyai cabang genetik yang terbagi di antara Sirkasia Timur dan Sirkasia Barat. Di Sirkasia Timur terdiri dari suku Kabardian dan suku Beslenei, sedangkan di Sirkasia Barat terdiri dari dua destinasi pertama di sekitar Sungai Kuban, yaitu terdiri dari suku Cemgui, Abzakh, dan Bzeduk. Yang kedua, di pantai Laut Hitam yang terdiri dari suku Shapshuk dan Natuhaj. Dari seluruh suku Sirkasia itu, cabang suku Sapsuk adalah suku yang terbesar berhaplogrup GM201. Individu-individu yang berhaplogrup GM201 dari suku Sapsuk mencapai 81% dari jumlah seluruh populasi. Sedangkan dari suku Adigea, 40% berhaplogrup GM201, sama dengan haplogrup kaum Ba'alwi. Untuk menelusuri leluhur garis paternalnya, hendaklah kaum Ba'alwi menelusuri sejarah dari dua suku yang sampai hari ini masih ada di Kaukasus, yaitu suku Sapsuk dan suku Adigea. Sedangkan untuk menelusuri garis mitokondria, hendaklah mereka menelusuri sejarah migrasi leluhur mereka dari Kaukasus ke India.
Bangladesh, Nepal, dan Tamil sebelum kemudian bermigrasi ke Hadramaut. Dalam kesempatan menanggapi hasil BM di Wanasari Brebes ini, saya menggunakannya juga untuk memberi pencerahan kepada santri Masyrab Kuburiah tentang asal-usul kaum Ba'alwi ditinjau dari sisi genetik selain menanggapi isi hasil BM tingkat kecamatan yang sudah terbantat lebih dahulu dalam buku-buku saya. Tentang sanad hadis yang menyebut nama Abdullah yang digunakan dalam BM itu sudah dibahas secara detail dalam buku saya, Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Saya telah membuktikan secara komprehensif dan ilmiah bahwa sanad itu adalah sanad palsu yang tidak terdapat dalam kitab apapun. Sanad itu sanad hayalan yang dibuat oleh tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, cara berpikir tingkat kecamatan juga keliru memahami tentang bahwa sebuah nasab bisa diisbat cukup dengan salah satu metode pengisbatan nasab yang terdapat dalam kitab Rosail Fil Ilmil Ansab karya Sayyid Husain bin Haidar al-Hashimi. Metode pengisbatan nasab yang terdapat dalam kitab tersebut disebutkan ada 5 metode dan kemudian ditambahkan 2 metode lagi. Jadi berjumlah 7 metode yaitu syuhro dan istifadah. Kitab nasab, bayinah syar'iyah dalam kurung saksi, iktiraf dan ikrar suatu kabilah, iktiraf dan ikrar seorang ayah, al-qur'ah dalam kurung diundi dan qiyafah dalam kurung melihat kemiripan anak dan ayah. Menurut cara berpikir tingkat kecamatan, nasab bisa diisbat cukup dengan salah satu dari 7 metode di atas. Misalnya, jika ada seorang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, maka cukup diundi saja. Siapkan 2 kertas, yang satu bertuliskan benar dia keturunan Nabi, dan yang satu lagi bertuliskan tidak benar dia keturunan Nabi. Maka sahlah dia menjadi keturunan Nabi. Jika yang keluar kertas bertuliskan tidak benar dia keturunan Nabi, maka pengakuannya batal. Sebagai orang yang pernah menjabat sebagai ketua MWCNU, saya kaget mendengar Ustadz Maimun, dalam kurung salah seorang perumus, dalam BM tersebut menerangkan metode isbat nasab seperti di atas. Sepengalaman saya, cara berpikir tingkat kecamatan pun tidak sekonyol dan sebodoh itu. Banyak para alim di tingkat kecamatan yang ilmu dan pengalamannya tabahur dalam kurung luas. Namun akhirnya kekagetan saya hilang setelah salah seorang teman mengirimkan link akun Facebook milik Ustadz Maimun. Dalam akun FB-nya, nampak ia berfoto dengan Syekh Umar bin Hafidz Ba'alwi dalam kurung pengarang kitab kumpulan doa-doa siang malam. Rupanya Ustadz Maimun ini dulu mondok pada Syekh Umar bin Hafidz di Tarim. Dari sana saya paham bahwa acara BM itu bukan untuk mendiskusikan secara ilmiah batalnya nasab Ba'alwi, tapi sebagai bakti seorang murid dalam membela nasab gurunya yang batil. Kendati demikian, saya mengapresiasi cara-cara beradab seperti yang dilakukan Ustadz Maimun dalam membela nasab gurunya tersebut, walau sangat merugikan nama MWCNU khususnya MWCNU Wanasari. Minimal ia tidak menggunakan caci maki dan cara-cara tidak beradab yang biasa dilakukan oleh pembela nasab Ba'alwi lainnya. Yang diusahakan Ustadz Maimun itu kemudian diapresiasi dan disebarkan secara masif oleh klan Ba'alwi. Bahkan Muhammad Husain Al-Habsyi, panitia tanda kutip Haul Solo, ikut men-share status Ustadz Maimun tentang BM tersebut. Setelah Ustadz Maimun mengetahui bahwa status FB-nya di-share oleh panitia Haul Solo itu, ia kemudian membuat status. Sebuah kehormatan tak terkira bahwa status hamba dianggap layak share oleh cucu pengarang Simtud Durar. Dari status Ustadz Maimun tersebut, kita melihat betapa ia telah merasa menunaikan kewajibannya sebagai hamba dari klan Ba'alwi untuk ikut membela nasab gurunya yang batil secara ilmiah tersebut. Ia memanggil dirinya hamba di hadapan seorang Ba'alwi. Padahal ibunya melahirkannya sebagai bangsa Jawa yang lebih mulia dari Ba'alwi dilihat dari sisi apapun. Yang agak lucu dari peristiwa BM-BM-an di Wanasari tersebut adalah bahwa kaum Ba'alwi, khususnya Muhammad Husain Al-Habsyi Solo, merasa bahwa hasil BM-BM-an itu bisa menolong nasab mereka. Untuk itu dengan semangat 45 ia share status FB hambanya itu. Padahal hasil BM-BM-an itu tidak berarti apa-apa dalam menolong nasab Ba'alwi. Isinya hanya sama dengan jawaban Ba'alwi selama ini, tidak ada dalil ilmiah, hanya saja disampaikan dalam kedok BM. Seandainya pun Ba'alwi bisa membujuk LBM PBNU melaksanakan BM untuk mensahihkan nasab mereka,
maka usaha mereka tidak akan berhasil karena keterputusan nasab mereka sudah qat'i badihi. Yang berusaha mengutak-atiknya tanpa dalil ilmiah hanya akan menampakkan kebodohannya di hadapan alam semesta. Penulis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.